Safdah TV. Lalu bagaimana Pak dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Di sini Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua macam. Ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang apa? Tercela. Bagaimana itu? Kita jawab. Pertama, ucapan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah wajib ditolak. Ucapan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah SAW harus apa? Ditolak. Yang kedua, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Jami'un Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa ucapan para ulama terdahulu salaf yang membagi bid'ah menjadi dua seperti Imam Syafi'i, itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Yang ketiga, kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan. Apa definisi bid'ah terpuji menurut Imam Syafi'i? Kata beliau, fama wafaqa kitaban au sunnatan au atharan anis sahab fahiya bid'atun mahmudatun. Maka yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan athar para sahabat, maka ini bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafa kitaban aw sunatan aw atharan anis sahabah fahiya bid'atun madmumatun. Adapun yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan athar para sahabat, maka ini bid'ah yang tercela. Sekarang Pak, secara praktik ya. Di zaman sekarang kan ada orang membagi bid'ah, ada bid'ah apa? Hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan mereka selalu berhujah dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi, Pak. Selalu membawakan perkataan Imam Syafi'i tadi. Tapi kalau secara praktiknya seringkali berbeda. Contoh, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingkari takbir. Tahu nggak takbir? Takbir itu nyanyian sufi tentang kezuhudan. Beliau mengatakan taraktu bi Baghdad ma yusammunahu takbir yasuddunan nas anil Quran. Aku tinggalkan di kota Baghdad sesuatu yang mereka namai takbir. Mereka menghalang-halangi manusia dengan takbir itu dari Al-Quran. Imam Syafi'i ya mengatakan takbir ini membuat manusia terhalang dari apa? Al-Quran. Zaman sekarang dianggap apa Pak? Ibadah Pak. Orang nyanyi-nyanyi, yang penting katanya isinya tentang kebaikan dan yang lainnya. Sampai di masjid-masjid pada nyanyi-nyanyi. Sementara Imam Syafi'i mengingkarinya ya akhal Islam. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i mengingkari berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana. Beliau mengatakan wa akrahul ma'tam wa huwa al-ijtima'u inda ahli mayyit wa sun'ut ta'am fi au kama qala. Dan aku tidak menyukai ma'tam, yaitu kumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di situ. Zaman sekarang Pak, dianggap bidah hasanah tidak Pak? Dianggap baik. Di zaman sekarang kan dikenal dengan istilah apa? Tahlilan. Imam Syafi'i mengingkari. Bahkan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka pun mengingkari maktam. Kumpul-kumpul di keluarga kematian. Rata-rata Pak, yang membela tahlilan itu selalu bawa dalil yang umum Pak. Tentang keutamaan sedekah untuk mayat. Katanya kan sedekah untuk mayat gak masalah. Ya betul gak masalah, silakan. Kita tidak mengingkari sedekah buat mayat. Yang diingkari oleh para ulama itu adalah kumpul-kumpul di keluarga apa? Kematian dan membuat makanan di situ. Itu yang diingkari oleh para ulama. Masalah menghadiahkan pahala atau sedekah buat mayat, seluruh ulama ijma sampai betul. Tapi itu bukan dalil. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kembali kita kepada bid'ah. Sekali lagi akhul Islam, perkataan pembagian Imam Syafi'i bahwa bid'ah terbagi menjadi dua. Kita harus lihat bagaimana definisi Imam Syafi'i dalam mendefinisikannya. Dan bagaimana Imam Syafi'i kan daripada definisinya itu. Kita bandingkan di zaman sekarang seringkali tidak sinkron. Terlebih Rasulullah sudah tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Subhanallah ya Pak, mereka tetap kekeh gak mau meninggalkan apa? Bid'ah. Dalam mengikuti sunnah itu Pak, keselamatan. Meninggalkan bid'ah itu ya sesuatu yang terpuji dalam Islam. Apa sih susahnya kita meninggalkan bid'ah?
Cuma masalahnya ketika bid'ah itu sudah menjadi darah daging di masyarakat, dianggaplah sebagai sebuah apa? Kebaikan, bahkan dianggap itu sunnah. Allahul musta'an.